Takwil, tafwid, dan tafsir menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Takwil, tafwid, dan tafsir adalah tiga cara yang berbeda dalam menyikapi dan memahami dalil-dalil nas Al-Quran dan hadis. Terlebih lagi takwil dan tafwid karena kalimat-kalimatnya rawan disalahpahami sehingga akan mengakibatkan kekeliruan dalam meyakini sifat-sifat Allah. Contoh dalil-dalil nas yang diperlukan takwil dan tafwid antara lain firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Dan kekal wajah Tuhan pemeliharamu, pemilik keagungan dan kemuliaan. Surah Ar-Rahman ayat 27. Demikian pula firman Allah, "Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim." Sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia padamu sebenarnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Surah Al-Fath ayat 10. Selain itu ada pula sabda Nabi Muhammad SAW riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thulusul lailil akhir." Tuhan pemelihara kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Hadis riwayat Bukhari. Dalil-dalil di atas acap kali disalahartikan bahwa Allah itu punya wajah, Allah punya tangan, dan Allah bertempat, serta kadang Allah berpindah tempat. Tak jarang pemahaman semacam ini disuarakan oleh orang-orang yang tidak sepaham dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah bilang dia bersemayam atau duduk, kalian tidak percaya. Allah bilang dia punya tangan, kalian tidak percaya. Allah bilang dia punya wajah, kalian tidak percaya. Begitulah kata-kata orang itu ketika menarasikan kejisiman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja narasi semacam ini bermula dari ketidaktahuan tentang cara bersikap yang benar sesuai ajaran atau penjelasan para ulama ketika dihadapkan pada dalil-dalil seperti di atas. Ulama Ahlus Sunnah telah mendefinisikan takwil sebagai pengalihan arti suatu kata dari makna harfiahnya dan mengarahkannya pada makna lain yang paling sesuai menurut hasil ijtihad yang dilakukan oleh seorang ahli tafsir. Dalam memahami ilmu Al-Quran, kita akan menemui banyak ungkapan asing di telinga kita. Di antara yang paling masyhur digunakan adalah ungkapan takwil dan tafsir. Sekilas ungkapan takwil dan tafsir memiliki makna serupa. Namun, ketika kita tinjau lebih dalam dari sudut pandang ilmu tafsir, maka kita akan menjumpai perbedaan yang sangat jelas di antara keduanya. Makna takwil secara bahasa dan istilah. Takwil secara bahasa bermakna kembali atau meninjau kembali sebuah permasalahan. Ada kalanya takwil juga bermakna tempat kembali, sebagaimana dalam sebuah ayat Al-Quran, "Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik tempat kembalinya. An-Nisa ayat 59.
Imam Jalaluddin As-Suyuti berkata, dalam praktiknya, takwil adalah upaya mengarahkan suatu lafal yang abstrak kepada satu makna yang paling sesuai menurut hasil ijtihad yang dilakukan oleh seorang ahli tafsir. Jalaluddin As-Suyuti, Al-Itqan fi Ulumil Quran, juz 2 halaman 173, Darul Kutub Al-Ilmiyah, Kairo, cetakan 2011. Menurut ulama salaf, yakni ulama periode awal Hijriyah, takwil memiliki makna yang sama dengan tafsir, yaitu sebagai disiplin ilmu untuk menjelaskan makna yang terkandung dalam Al-Quran. Hal ini diperkuat dengan dasar komentar Ibnu Jarir At-Tabari, mujtahid dan para ulama periode awal dalam karya tafsir mereka yang menyebutkan ulama tafsir sebagai ahlu takwil. Sedangkan menurut ulama mutaakhirin, yakni ulama kurun abad pertengahan, takwil adalah memaknai makna yang samar dan jarang dipakai untuk lafaz yang masyhur dengan landasan dalil yang kuat. Syekh As-Subuki berkomentar, takwil adalah berpindah dari makna yang masyhur menuju makna yang jarang dipakai, al-muhtamil, al-marjuh. Apabila takwil dilandasi alasan yang kuat, maka disebut takwil yang benar atau takwil sahih. Sedangkan apabila takwil dilandasi prasangka sebab kasuistik yang terjadi, maka disebut takwil yang rusak atau takwil fasid. Syekh Tajuddin As-Subuki, Jam'ul Jawami', juz 2 halaman 57, Darul Kutub Al-Islamiyah, Beirut, cetakan 2007. Tafwid. Takwid adalah menyerahkan sepenuhnya makna suatu kata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tetap memalingkannya dari makna harfiahnya. Dalam contoh ayat-ayat dan hadis di atas, para ulama pentakwil akan menjelaskan bahwa maksud dari tangan Allah bukan anggota badan dari siku sampai ke ujung jari, melainkan kekuasaan. Sementara ulama pentafwid juga akan berkata, maksud dari tangan Allah bukan anggota badan. Lalu apa maksudnya? Kita tidak tahu dan memasrahkan maksud sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para ahli tafwid menyerahkan maksud dari tangan Allah dan sekaligus menolak makna harfiahnya. Syekh Ibrahim Al-Laqani telah berkata dalam Jauharatut Tauhid, wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu aw fawwid warum tanziha. Setiap dalil nas yang mengesankan tasbih, keserupaan antara Allah dan makhluknya, maka takwillah atau pasrahkanlah arti sebenarnya kepada Allah dan niatkanlah kesucian Allah dari segala hal yang tidak pantas. Khamsatu mutun fi ilmi tauhid, halaman 14, cetakan Al-Hidayah, Surabaya. Lalu Syekh Ibrahim Al-Baijuri menjelaskan dalam kitab hasyiahnya, wa qawluhu awilhu ay ahmilhu ala khilafi zahirihi ma'a bayanil ma'nal murad ila an qala wa qawluhu aw fawwid ay ba'da ta'wilil ijmali alladhi huwa sarful lafzi an zahirihi wa ba'da hadha ta'wili fawwidil murada minan nassil muhimi ilaihi ta'ala. Takwillah artinya, palingkanlah dari makna harfiahnya dengan menjelaskan makna yang dimaksud. Pasrahkanlah artinya setelah melakukan takwil secara tidak terinci, at-takwil al-ijmali, yakni
memalingkan suatu kata dari makna harfiahnya. Setelah takwil ini, maka pasrahkanlah arti yang dimaksud dari nas tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim Al-Baijuri, Tuhfatul Murid, halaman 156. Darussalam, Kairo, Setakan 1440 Hijriah atau 2019 Masehi. Imam Abu Mansur Al-Maturidi berkata, takwil adalah mengunggulkan salah satu makna yang dikandung dalam lafaz Al-Quran tanpa memakai dalil yang kuat atau dalil qat'i. Pendapat Abu Mansur Al-Maturidi ini juga didukung oleh banyak ulama yang sezaman dengannya. Dalam tradisi ilmu kalam dewasa ini, tafwid sering disebut sebagai sikap yang diambil oleh generasi salaf, yaitu para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Sedangkan takwil adalah sikap generasi khalaf, yaitu generasi setelah era tabi'ut tabi'in. Meski memiliki konsekuensi yang berbeda dalam penentuan makna yang khusus, tapi keduanya sama dalam memalingkan arti suatu kata dari makna harfiahnya atau takwil ijmal. Sikap takwil yang baru muncul pada generasi khalaf memang ada yang menolak. Di antara kelompok yang menolak takwil ini ada sekelompok muslim, seperti kelompok Salafi Wahabi yang pemahamannya cenderung mengarah pada tajsim atau penetapan jisim pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ajaran kelompok ini yang meyakini bahwa kata tangan, wajah dalam ayat-ayat dan kata turun dalam hadis di atas tetap pada arti harfiahnya tanpa perlu melakukan takwil ijmali. Padahal para ulama baik dalam kalangan ahlu sunnah wal jamaah atau di luarnya telah sepakat akan perlunya takwil ijmali, kecuali kelompok yang menetapkan jisim pada Allah, yaitu kelompok mujassimah. Masih dalam kitab yang sama, Syekh Ibrahim Al-Bajuri berkata, wal hasilu annahu idza warada fil Qur'an awis sunnah ma yush'iru bi isbatil jihati awil jismiyah awis surah awil jawarih ittafaqa ahlul haqq wa ghairuhum ma adal mujassimah wal musyabbihah ala ta'wili dzalik liwujubi tanzihuhu ta'ala amma dalla alaihi ma dzukira bihasabi dhahirihi. Kesimpulannya adalah jika ada teks dalam Al-Quran atau As-Sunnah yang mengindikasikan penetapan arah, fisik atau rupa atau anggota badan pada Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama baik ahlu sunnah wal jamaah maupun selainnya kecuali mujassimah dan musyabbihah atau kelompok yang menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya sepakat atas interpretasi itu, yakni takwil ijmali, karena Allah Subhanahu wa taala maha suci dari apa yang ditunjukkan oleh lahiriah teks dalil-dalil tersebut. Al-Bajuri, Tuhfatul Murid, halaman 156. Walhasil, inti titik perbedaan antara keyakinan kita sebagai umat Islam yang menganut paham ahlu sunnah wal jamaah, yakni mazhab Asy'ari dan Maturidi, dan kelompok Salafi Wahabi adalah pada takwil ijmali. Tafsir. Mari kita tinjau makna tafsir dari segi bahasa. Menurut Syekh Muhammad As-Sayrazi dalam Al-Qamus Al-Muhit, tafsir secara bahasa bermakna menyingkap sesuatu secara mendalam. Dalam kosakata Arab, lafaz tafsiran bermakna meneliti penyakit hewan ternak ataupun manusia dari tinja yang dikeluarkan. Sedangkan menurut Abu Hayyan dalam Tafsir Al-Muhit, makna tafsir adalah
ilmu yang membahas tata cara pengucapan lafaz Al-Quran, makna dan kandungan yang ditunjukkan dari setiap lafaz ataupun setiap susunan kata atau tarkib dalam Al-Quran. Dr. Muhammad Al-Zahabi berkata, sebagian ulama berpendapat tafsir adalah ilmu yang tak dapat dibatasi cakupannya. Hal ini dikarenakan tafsir tidak memiliki kaidah baku ataupun cabangan dari kaidahnya sebagaimana disiplin ilmu yang lain. Dan cukup kita simpulkan bahwa tafsir adalah ilmu untuk menjelaskan kalam Allah atau ilmu untuk memahami lafaz Al-Quran. Dr. Muhammad Husain Al-Zahabi, Tafsir wal Mufassirun, Juz 1 halaman 12, Maktabah Wahbah, Kairo, cetakan 2007. Imam Az-Zarkasi berpendapat tafsir adalah ilmu untuk memahami Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan alat untuk membedah makna Al-Quran serta alat untuk mendalami kandungan hukum dan hikmah dalam Al-Quran. Abu Ubaidah dan para ulama lainnya dari periode awal Hijriyah berpendapat tafsir dan takwil memiliki definisi yang sama. Perbedaan tafsir dan takwil. Dalam hal ini, para ulama banyak berkomentar mengenai perbedaan takwil dan tafsir. Rupanya hal ini juga dipicu oleh komentar Ibnu Habib An-Naisaburi. Di zaman kita ini tersebar para ahli tafsir yang kurang berkompeten. Terbukti mereka tidak mampu membedakan antara takwil dan tafsir. Abu Mansur Al-Maturidi berkomentar, tafsir adalah memastikan makna sebuah lafaz yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apabila disertai dalil yang kuat, dalil qat'i, maka disebut tafsir yang benar atau sahih. Dan apabila tidak disertai dalil yang kuat, maka disebut tafsir nalar atau tafsir birra'yi yang terlarang. Sedangkan takwil adalah mengunggulkan salah satu makna yang dikandung dalam lafaz Al-Quran tanpa memakai dalil yang kuat atau dalil qat'i. Pendapat Abu Mansur Al-Maturidi ini juga didukung oleh banyak ulama yang sezaman dengannya. Syekh Muhammad Az-Zarkasi berkata, dari sudut pandang yang lain, Syekh Muhammad Al-Balaji berpendapat tafsir bersumber dari riwayat atau periwayatan yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan takwil bersumber dari dirayah atau analogi keilmuan yang bersumber dari analisa seorang ahli tafsir. Tafsir dan takwil dihasilkan dari meneliti bacaan Al-Quran serta runtutan ayat di dalamnya. Syekh Muhammad Az-Zarkasi, Al-Burhan fi Ulumil Quran, Juz 2 halaman 150, Darul Fikr, Beirut, cetakan 2005. Perdebatan para ulama mengenai perbedaan tafsir dan takwil juga menjadi kajian Syekh Mahmud Al-Alusi dalam pembukaan tafsir Ruh Al-Ma'ani. Syekh Muhammad Al-Alusi berkomentar, perdebatan mengenai perbedaan tafsir dan takwil yang disampaikan ulama tidaklah relevan di zaman sekarang. Telah diketahui bahwa takwil bersumber dari petunjuk Allah, isyarah qudsiyah bagi para sufi untuk mengungkap makna tersembunyi dari ayat Al-Quran. Sedangkan tafsir adalah suatu hal yang berbeda dengan takwil. Walhasil, dari penjabaran ini kita akan menemukan sebuah kesimpulan bahwa tafsir adalah memahami makna Al-Quran yang telah dijelaskan oleh Rasulullah kepada para sahabat dan diriwayatkan sehingga sampai kepada kita. Sedangkan takwil adalah usaha untuk menyingkap makna yang tersembunyi dari ayat Al-Quran
dan hanya dapat dilakukan oleh ulama yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Abdul Fattah Al-Awwari mengatakan, oleh karena itu tafsir memiliki cakupan yang terbatas, karena tafsir harus bersumber dari penafsiran Rasulullah dan para sahabat ahli tafsir. Sedangkan takwil memiliki cakupan yang sangat luas, bahkan setiap generasi ulama ahli tafsir dari setiap zaman memiliki penakwilan yang beragam dari setiap ayat Al-Quran. Sebagaimana Abu Nasr Al-Qushairi juga berpendapat, tafsir yang benar bersumber dari mengikuti dan meriwayatkan penafsiran yang berasal dari Rasulullah. Sedangkan takwil bersumber dari usaha menggali atau istimbab atas makna yang samar yang dilakukan oleh para ulama ahli tafsir. Abdul Fattah Al-Awwari, Dirasah fi Manahij Al-Mufassirin, halaman 25, Maktabah Al-Aiman, Kairo, cetakan 2017. Luasnya cakupan takwil juga berdasarkan dalil doa Rasulullah untuk sahabat Nabi, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. An Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada'a yadahu ala katifi thumma qala Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meletakkan tangan mulianya di atas bahunya seraya berdoa, "Ya Allah, berilah ia pemahaman agama serta ajarkan kepadanya takwil." Hadis riwayat Ahmad. Dalam doa ini Rasulullah mendoakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu agar diberikan petunjuk oleh Allah sehingga mampu memahami makna yang tersembunyi dari Al-Quran dengan metode takwil. Seandainya menyingkap makna yang tersembunyi dari Al-Quran dengan metode takwil dilarang, niscaya Rasulullah tidak akan mendoakan sahabat Nabi yakni Ibnu Abbas agar mampu memahami takwil Al-Quran. Wallahu a'lam.